Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Allahumma salli ala sayyidina Muhammad. Pertemuan kali ini kita masuk pada mata kuliah decision making dan kita akan membahas tentang kepemimpinan bersama saya Abu Thalib SPD MM. Yang pertama yaitu pengertian kepemimpinan. Kepemimpinan adalah suatu kekuatan yang menggerakkan perjuangan atau kegiatan Anda menuju sukses. Bahwa dalam diri setiap orang terdapat potensi kepemimpinan, tetapi banyak orang tidak menyadarinya. Robert Scholar, Hayton dan Hayton 1988. Benes dan Danos berpendapat lain. Kepemimpinan adalah harismatik, yaitu suatu proses insani penuh dengan uji coba, menang atau kalah, banyak menyita waktu, sesuatu yang kebetulan. Adapun Glenn berpendapat pada tahun 1992 lebih cenderung untuk melihat kepemimpinan dari segi kualitas, sehingga kepemimpinan yang berkualitas ialah kemampuan atau seni memimpin orang biasa untuk mencapai hasil-hasil yang luar biasa. Adapun Kozes dan Borsner pada 2011 berpendapat pondasi dari kepemimpinan adalah kredibilitas. Unsur-unsur dari kredibilitas itu ialah kejujuran, memiliki pandangan ke depan, memiliki kompetensi, dan mampu membangkitkan semangat. Selanjutnya, kita akan berbicara terkait pendekatan kepemimpinan. Di dalam studi kepemimpinan pada umumnya dikenal 4 macam pendekatan, yaitu sifat, kemudian gaya, situasional, dan fungsional. Kita akan membahas dari keempat sifat pendekatan kepemimpinan. Yang pertama, pendekatan sifat kepemimpinan. Dalam pendekatan sifat atau traits approach atau juga disebut teori sifat, dibahas tentang sifat-sifat yang perlu dimiliki oleh seorang pemimpin, yaitu yang membedakannya dengan bukan pemimpin. 5 sifat negatif yang mencegah orang menjadi pemimpin yaitu tidak banyak mengetahui, terlalu kaku, tidak berperan serta, otoriter, dan suka menyerang dengan kata-kata. Stockdale pada tahun 1974. Pendapat lain ada Kate Davis, Toha 1983, menggambarkan sifat-sifat itu sebagai kecerdasan, kedewasaan, dan keleluasaan hubungan sosial, motivasi diri dan dorongan berprestasi, serta sikap hubungan kemanusiaan. Selanjutnya yaitu pendekatan gaya kepemimpinan. Ada 4 kategori gaya kepemimpinan seperti yang disampaikan Gatto pada tahun 1992, yaitu gaya direktif, konsultatif, partisipatif, dan delegasi. Karakteristik dari setiap gaya tersebut dapat diuraikan secara singkat sebagai berikut. Yang pertama, gaya direktif. Pemimpin yang direktif pada umumnya membuat keputusan-keputusan penting yang banyak terlibat dalam pelaksanaannya. Yang kedua, gaya konsultif. Pemimpin lebih banyak berkonsultasi, memberikan bimbingan, motivasi, memberikan nasihat dalam rangka mencapai tujuan. Selanjutnya ada gaya partisipatif. Pemimpin lebih banyak mendengar, menerima, bekerja sama, dan memberi dorongan dalam proses pengambilan keputusan. Yang keempat yaitu gaya delegasi. Pemimpin mendorong kemampuan staf untuk mengambil inisiatif. Kemudian kita akan membahas pendekatan situasional kepemimpinan. Fiedler pada tahun 1967-1974 berpendapat dalam pendekatan situasional ini ialah dikatakan bahwa efektivitas suatu organisasi tergantung pada 2 variabel yang saling berinteraksi,
yaitu sistem motivasi dari pemimpin. Yang kedua, tingkat atau keadaan yang menyenangkan dari situasi. Berdasarkan teori di atas, situasi kepemimpinan digolongkan pada 3 dimensi. Yang pertama, hubungan pemimpin-anggota. Pemimpin seperti ini disenangi, dihormati, dan dipercaya. Yang kedua, struktur tugas, yaitu penugasan yang terstruktur baik, jelas, eksplisit, dan terprogram. Dan yang ketiga, posisi kekuasaan, yaitu pemimpin akan mempunyai kekuasaan dan pengaruh lebih. Selanjutnya ada pendekatan fungsional kepemimpinan. Raymond Kettle yang dipandang sebagai pelopor teori ini mengambil asumsi bahwa pendekatan fungsional sesuatu perilaku yang dapat memberi sumbangan pada pencapaian tujuan kelompok. Dapat dianggap sebagai kepemimpinan, tidak peduli siapa yang menampilkan perilaku tersebut. Kemudian ada Stockdale 1974 menganalisis lebih dari 170 telaah tentang hubungan perilaku pemimpin dengan produktivitas kelompok dan kebulatan kelompok dengan kepuasan anggota kelompok. Ia menarik kesimpulan bahwa gaya kepemimpinan yang objektif tidak memihak ternyata lebih mendorong produktivitas kelompok dibanding dengan gaya supervisi perorangan. Selanjutnya kita akan berbicara tentang teori-teori kepemimpinan. Dalam dunia pustaka kepemimpinan dikenal paling tidak 8 kelompok teori kepemimpinan. Hal ini diungkapkan dalam literatur kepemimpinan yang tersohor dari Ralph M. Stockdale yang kemudian diperluas oleh Bass pada tahun 1981. Yang pertama, teori-teori orang besar. Kedua, teori-teori sifat. Tiga, teori-teori lingkungan. Yang keempat, teori-teori situasional pribadi. 5. Teori-teori psikoanalitik. Yang keenam, teori-teori antisipasi interaksi. 7. Teori-teori manusiawi. Dan yang kedelapan, teori-teori pertukaran. Berikut disampaikan oleh Ralph M. Stockdale yang kemudian diperluas oleh Bass 1981 tentang teori-teori kepemimpinan. Selanjutnya, sumber karakteristik kepemimpinan. Teori-teori yang diungkapkan itu telah memperkaya pemahaman kita tentang kepemimpinan, tentang karakteristik kepemimpinan. Kotter 1988 menyampaikan bahwa sifat-sifat yang dibawa sejak lahir dapat berpengaruh terhadap kemampuan untuk memberi motivasi dan meningkatkan kemampuan serta keterampilan. Kotter juga menyampaikan sifat yang dibawa dari masa kanak-kanak dapat juga membangkitkan motivasi, menumbuhkan nilai-nilai pribadi, serta mengembangkan kemampuan dan keterampilan. Selain itu, pendidikan formal hanya berpengaruh terhadap kemampuan dan keterampilan, sedangkan pengalaman karir dapat mendorong tampilnya lebih banyak karakteristik kepemimpinan yang efektif. Berikut adalah sumber karakteristik kepemimpinan. Selanjutnya kita akan berbicara tentang nilai-nilai kepemimpinan. Dalam membuat keputusan, seorang pemimpin tidak dapat melepaskan diri dari nilai-nilai yang dimilikinya, yaitu persepsi tentang apa dan mana yang diperlukan. Hal ini dipengaruhi oleh keinginannya, emosinya, etikanya, perasaannya, sikap terhadap orang dan kelompok, serta lingkungan dan hal lainnya. Good dan R. Tagiuri telah mencoba mengidentifikasi ada 6 tipe yang penting dan kecenderungan nilai-nilai dimaksud. Yang pertama, teoretik, ekonomis, estetik, sosial, politis, dan religius. Berikut adalah nilai-nilai kepemimpinan. Terima kasih. Mungkin ini yang perlu kita sampaikan pada pertemuan kali ini. Semoga materi online ini bisa menjadi rujukan teman-teman adik mahasiswa untuk belajar di rumah. Demikian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.